Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di siang hari ini ikhwan dan akhwat di tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 12 Desember 2022. Masyaallah. Seperti biasa di Selasa siang hadir acara tausiah siang bersama Ustadz Pawas Abijawiyah yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu iman ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lama tidak berjumpa dengan Ustadz nih. Iya, lama nih Kang Fahri tidak menemani saya. Gimana kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Insyaallah doakan semoga sehat selalu zahiran wa batinan. Semoga juga semua iwan awat dalam keadaan sehat ya Ustaz ya di siang hari ini. Semoga semua pendengar, pemirsa radio setia kita Silaturahim untuk Islam yang satu, Rasul TV di mana saja berada, semoga senantiasa sehat, afiah, zahiratan wa batinan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tema kita di siang hari ini masih mengenai masih mengkaji ya. Mengkaji ya tentang sebuah syair. Sebuah syair Ustaz ya, syair dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadan Ustaz ya. Naam. Ini ulama dari Hadramut. Naam, lebih tepatnya dari Kampung Al-Hawi, perkampungan Hawil Khairat di daerah Tarim, Hadramut, Yaman, ulama di abad ke-11. Beliau lahir tahun 1044 Hijriah. Jadi abad ke-11 ya. Yang mana di Indonesia lebih dikenal dengan Shahibur Ratib. Ya, karena di mana-mana beliau memiliki sebuah kumpulan zikir-zikir nabawi. Kalau bahasa teman-teman zaman sekarang ma'thurat. Iya, zikir pagi petang yang beliau susun. Namun istilah orang Hadramut bukan maksurat, namanya ratib. Arti ratib susunan. Jadi pilihan dari zikir-zikir nawawi yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas disusun. Agar orang-orang mukmin senantiasa membuka harinya, menutup harinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan Ratibul Haddad. Nah, beliau sahib ratib, pemilik Ratibul Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini. Beliau salah satu keturunan baginda Rasul dari jalur Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasul alaihim salamullah wa ridwanuhu tabaraka wa ta'ala. Insyaallah. Dan luar biasa ulama dahulu itu pandai mengemas dakwah dengan metode-metode yang luar biasa ya Ustaz. Betul. Lalu dengan syair-syair dan memudahkan untuk menyampaikan. Betul, orang Arab kan senang syair. Banyak ahli sastra, penyair-penyair. Jadi kalau mungkin diajak untuk mengkaji dengan bentuk media tulisan, mungkin jenuh. Betul. Tapi kalau pesan-pesannya disampaikan melalui pesan-pesan syair, ya, maka pesannya sampai. Intinya kan kontennya kan. Betul. Yang inti kan konten atau esensinya. Esensi dari sebuah pesan. Cara menyampaikan tinggal pilih, gitu kan. Nah, itu. Makanya kan ada dikenal dengan pembacaan Maulid atau kalau bahasa orang dulu namanya baca rawi. Iya, baca rawi. Itu kan kisah-kisah kelahiran Nabi. Bentuk kemasannya dalam bentuk syair. Biar mudah. Dan sebetulnya juga orang-orang di Indonesia zaman dulu juga banyak pesan-pesannya menggunakan syair kan. Betul. Gitu. Saya ingat dulu waktu di Jawa aja tuh belajar bahasa Arab pakai syair juga. Pertama belajar tuh di pesantren Langitan, pelajaran bahasa Arab pakai syair. Roksun, sirah, rokobatun, kulu, udhunun, kuping, sinun, untu, gitu kan? Ya kan? Roksun kepala, ya kan? Rokobah leher, ya kan? Udhunun telinga, sinun gigi. Cuma kalau kita hafalin Roksun kepala, ya kan? Kan repot kan tuh. Dibentuk syair lebih gampang kan? Ya, Roksun sirah, rokobatun kulu, udhunun kuping, sinun untu, anfun irung, famun tutu, syafatun lambe, jabhatun batuk. Gitu. Akhlak juga dibuat dalam bentuk syair. Dan di Jakarta juga di kawasan Jakarta Jabodetabek ini ada ulama besar Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf.
dari Citayam, majelisnya di mana, di Al-Busra ya, Citayam. Itu membuat pesan-pesan dalam bentuk syair tentang masalah akhlak, birrul walidain. Di Jawa, di mana-mana hampir di daerah Melayu. Dan kalau kita dengar lagu-lagu Melayu zaman dulu juga isinya pesan-pesan kan, dalam bentuk syair. Ya begitulah lebih kurang. Tadi juga saya dengarkan itu syair dari Al-Habib Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang layak surhamuk makudir yakun Ustaz ya. Iya. Ini tentang apa Ustaz ini artinya nih? Ini judulnya aja udah kelihatan kan? Layak surhamuk makudir yakun. Kalau bahasa kita, jangan banyak galau. Yang ditentukan oleh Allah pasti berlaku untukmu. Segala takdir itu pasti berlaku. Jangan banyak sedih, jangan banyak galau. Kewajiban kita menghadap Allah, beribadah, taat kepada Allah. Sisanya Allah akan atur sebaik-baik buat kita. Segala harapan, permohonan, dan doa yang kita panjatkan akan Allah wujudkan. Baik secara eksekusinya di kehidupan dunia, ataupun kebaikan doa tadi disimpan di negeri akhirat. Nah ini pesan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam bentuk syairnya. Bahkan beliau itu ada seorang ulama, beliau ini mengumpulkan kumpulan syair beliau dalam sebuah bentuk yang bernama Ad-Durrul Manzum, ya, lidawil uqul wal fuhum. Jadi kumpulan syair-syair Habib Abdullah Haddad dalam bentuk dalam bentuk sebuah buku itu ratusan syair. Ya, jadi pendekatannya melalui pesan-pesan melalui syair, begitu mengena rupanya. Ya, tapi beliau lebih kenal dengan Sahih Ratib. Padahal karangan beliau banyak loh. Kitab-kitab beliau banyak. Banyak ya. Banyak, belasan karya beliau tebal-tebal. Sekalipun beliau itu menurut cerita sejak kecil umur 4 tahun lebih kurang kornea matanya terkena suatu benda cair yang akhirnya merusak pandangannya, atau dikenal dengan makfuful basar. Beliau itu pandangan matanya tertutup karena ketika masih kecil main minyak cat itu kena matanya. Jadi ibunya sedih, mohon doa pada Allah Ta'ala kalau memang anak saya nggak bakal bermanfaat karena pandangan matanya rusak, ya kan, sudah ya Allah ambil sajalah. Kita sang ibu nih yang kasih dengan nasib anaknya di kemudian hari. Tapi subhanallah Allah gantikan dengan mata batin yang beliau tidak bisa melihat, tetapi karya tulisnya begitu banyak. Tentunya melalui metode imla ya, atau dikte ya. Jadi beliau membacakan, lalu muridnya beliau diantaranya yang terkenal adalah Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, dari negeri Hautoh, yang 40 tahun belajar kepada beliau. Dari Hautoh itu jaraknya ke Tarim itu lebih kurang mungkin 30 kiloan lebih ya. Dengan keledai setiap hari itu datang ke kota Tarim mengaji kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, Al-Habib Abdullah tidak bisa melihat. Jadi beliau menyampaikan kajian, ya, lalu muridnya menulis. Jadilah beberapa karya tulis, lebih kurang 15 karya tulis judulnya. Di antara yang terbesar, kitab yang dibaca di mana-mana adalah An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Itu buku di Tarim loh, nggak ada publikasi. Zaman dulu lagi. Tapi sampai di seluruh penjuru negeri. Bisa menyebar. Diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa asing. Dan yang paling terkenal adalah ratib beliau. Tadi kumpulan zikir pagi petang yang bernama Ratibul Haddad. Itu kumpulan zikir-zikir nabawi, ya, dibaca pagi dan petang. Di setiap mushola, masjid, pondok pesantren, dibaca di mana-mana. Subhanallah. Di Asia, Afrika, Timur Tengah, di Barat, semua dibaca. Nah, ada kumpulan syair beliau bernama Ad-Durrul Manzum lidawil uqul wal fuhum. Itu ada satu jilid tapi berisikan ratusan syair-syair pesan-pesan sufi beliau. Ya, yang tentunya tema utamanya adalah tazkiyatun nufus, untuk pembersihan jiwa. Kan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Atau dalam ayat lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, dan merugilah orang yang mana menyibukkan diri dengan mengotori hati dan jiwanya. Nah, konsep tazkiyatun nufus ini menggunakan bermacam metode, diantaranya melalui pesan-pesan syair yang siang hari ini kita akan bacakan sebahagian kepada pemirsa dan pendengar setia Radio Silaturahim AM 720 untuk Islam yang satu. Masya Allah.
Ustaz, bisa gak tolong jelaskan kepada kami kupas tuntas mengenai syair dari Al Habib Abdullah bin Haddad ini? Boleh. Mungkin saya awam ya mengenai hal ini. Apa manfaatnya, apa fungsinya, dan apakah bisa dibaca setiap hari kah? Atau tujuannya apa? Al Habib ini membuat syair-syair ini, Pak Ustaz. Masya Allah. Ustaz? Tentunya ini syair ini kan dibaca dalam biasanya event-event ya. Tapi umumnya untuk dipelajari dari setiap arti syair ini begitu agung. Mungkin saya bisa baca sedikit ya. Di antaranya ini kita baca. Tadi juga sudah kita dengar kan di radio itu ya. Pilihan dari Radio Rasil ini seorang penyair bernama Al Habib Muhammad Attas Al Habsyi. Dia punya suara indah sekali, menyentuh. Terlebih lagi kan pemilik syairnya seorang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang digambarkan oleh Al-Quran, rijalun sadaku ma'ahadullah alaih, seorang yang benar-benar jujur dalam mencari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun buktikan ya, balas kejujuran cinta mereka kepada Allah taala dengan perwujudan ilmunya yang begitu bermanfaat. Bahkan dalam bentuk syair sendiri pun begitu bermanfaat. Coba kita baca nih syairnya ya. Kita tentunya mulai dengan baca Ummul Quran, surat Al-Fatihah ya, supaya kajian siang hari ini, tausiah siang hari ini bertambah berkah, dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari kajian kita di siang hari ini. Mungkin pemirsa pendengar bisa ikut bersama-sama baca Ummul Quran, suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebuah tema syair, la yakthuru hammuk ma quddir yakun. Ilzam baba rabbik watrukul ladun was'alhu salamah min daril futun. La yadiq sadruk fal hadith yahun. Allahul muqaddir wal alam syu'un. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak. Wa tadbira aidan washhad man barak. Maulakal muhaimin innahu yarak. Fawwid luh umurak wahsin fil dhunun. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Law walam law walima wa kaifa qawlu dhil hamaq. Ya'tarid ala Allah alladhi khalaq. Wa qada wa qaddar kullu syai' bihaq. Ya qalbi tanabbah watrukil mujun. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Qadda min ta'ala birizqil qawam. Fil kitabil munzal nuran lil anam. Farrida faridah wassakhat haram. Wal qunu' rahah wat tama' junun. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Anta wal khalaiq kulluhum abid. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Hammuk wa ightimamuk wayhak ma yufid. Al-qada taqaddam faghnamis sukun. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Alladhi li ghairik lan yasil ilaik. Walladhi qusim lak hasilun ladaik. Fashtaghil bi rabbik. Walladhi alaik fi fardil haqiqah wa syar'il masun. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Syar'ul Mustafa al-Hadil Bashir sallallahu alaihi wa alihi. Khatmil Anbiya al-Badril Munir sallallahu alaihi wa ala alihi. Ar-Rabbul Qadir marihus saba malat bil ghusun. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Apa kata beliau? Ilzam baba rabbik. Lazimkan selalu untuk selalu dirimu berada di depan pintu Tuhanmu.
Ya, artinya selalu berada di hadapan Allah Ta'ala. Ngantri di depan pintu Allah. Dengan salat, ibadah, berzikir, bersimpu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilzam baba rabbik watruk kulladun. Tinggalkan segala sesuatu yang lebih rendah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazimkan saja dirimu di hadapan Allah. Was'alhu salamah, dan mintalah kepada Allah keselamatan. Min daril futun, dari bermacam fitnah dan ujian yang ada di kehidupan dunia. Karena dunia ini disebut dengan darul bila, darul imtinan, darul imtihan, dan darul fitan. Negeri tempat ujian, negeri tempat cobaan. Apapun kondisi kita, hakikatnya kita sedang diuji dan menjalankan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi manis, punya pangkat, kedudukan, jabatan, kemewahan, sedang diuji dengan kemewahannya. Seorang yang berada dalam kesempitan, susah pekerjaan, resesi di mana-mana, di PHK, sedang diuji dengan kepahitan. Ya, maka mintalah kepada Allah, was'alhu salama min daril futun. Dan kata beliau, la yadhiq sadruk, jangan sampai dadamu sempit. Hanya dengan apa? Dengan banyaknya ujian, ya, kesedihan. Jangan. Itu membuat dadamu sempit. Kenapa? Kata beliau, fal hadith yahun. Segala kejadian sedang berlaku terjadi di tengah kehidupanmu, yahun. Itu akan segera pergi dan meninggalkanmu. Kenapa? Selama berada dalam kehidupan dunia, selama roda bumi berputar, selama jam terus berputar, maka ujian pahit apapun, sepahit apapun, akan segera sirna dan hilang, berganti dengan kenikmatan. Sebaliknya, ketika sedang berada dalam kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, jangan pernah lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena setelah ada kesenangan, giliran ujian pahit akan datang dalam kehidupan. Watrukul ladun. Ya. La yadik sadruk fal hadith yahun. Jangan buat hatimu sempit, karena setiap kejadian sekalipun pahit akan segera berganti, pergi berganti yang lain. Allahul Muqaddir. Allah lah zat yang menentukan segala takdir dan ukuran dan serta takaran dalam kehidupan kita. Wal alam syu'un, yang namanya alam dunia ini silih berganti, berputar laksana roda pedati. Maka kata beliau, la yakthuru hammuk ma qaddir yakun. Jangan kau banyak galau, jangan banyak gundah gulana, apalagi mengeluh, apalagi ngedumel, apalagi menyalahkan Allah dan keadaan. Kenapa? Ma qaddir yakun. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti berlaku kepada kita. Subhanallah. Ini baru beberapa paragraf ya. Berikutnya, fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak. Akal pikiranmu, wa ikhtiyarak, usahamu yang begitu sungguh-sungguh, da'huma warak, tinggalkan di belakangmu. Jadi jangan kita berpatokan dengan kemampuan akal kita dalam berpikir. Jangan hanya berpakuan, berkeyakinan, setiap ikhtiar saya pasti hasilnya begini. Ya, da'huma warak, tinggalkan di belakangmu. Wa tadbir aidan washhad man barak. Begitupun merasa bangga, hebat dengan pandainya memanage segala urusan kehidupan. Jangan, kata beliau, ya. Wa tadbir aidan washhad man barak. Namun seharusnya dengan usahamu, dengan akal fikirmu yang tajam dan kuat, serta segala macam aturan yang kau buat, ishhad man barak. Saksikan Allah berada di hadapanmu, karena Dia yang menetapkan segala urusanmu. Jadi jangan pernah berpangku, berpatokan dengan hasil usaha dan fikiran serta aturan. Karena berapa banyak yang sudah kita hitung, 1 tambah 1 atas kehendak Allah menjadi 3, bukan lagi 2. Itu da'huma warak. Wa tadbir aidan washhad man barak. Maulakal muhaimin, sungguh Tuhanmu, pelindungmu yang maha menghegemoni segala urusan. Arti muhaimin itu apa? Yang haimana, menghegemoni atas segalanya. Yang mampu berkuasa ya secara total
adalah Allah Jalla Jalalu. Maulakal muhaimin innahu yarak. Allah senantiasa memandangmu, senantiasa melihatmu. Tidak ada tempat untuk kita bersembunyi, tidak ada waktu untuk kita lari dari penglihatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam sebuah definisi kata takwa, di antara definisi takwa yang paling indah adalah yang disebutkan, dipilih oleh para ulama adalah an la yaraka maulaka haitsu nahaka wa an la yafqidaka haitsu amaraka. Arti bertakwa itu berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai kita terlihat oleh Allah, maulakal muhaimin innahu yarak. Jangan sampai kita tampak oleh Allah sedang berada di satu tempat, di satu saat atau waktu yang saat itu Allah Jalla Jalaluh tidak suka, tidak senang, tidak ridho, bahkan boleh jadi murka bila kita berada di situ dan atau melakukan hal itu. Itulah makna takwa. An la yaraka maulaka haitsu nahaka. Yang kedua, wa an la yafqidaka haitsu amaraka. Dan jangan pernah absen, jangan pernah pergi, jangan pernah hilang dari pandangan Allah di saat Allah senang kita berada di satu tempat, di satu waktu yang Allah suka dan ridha, kita melakukan hal itu di waktu itu, di tempat itu. Itulah makna takwa. Maulakal muhaimin innahu yarak. Kemudian fawwidluh umurak wahsin fil dhunun. Pasrahkanlah dengan total segala urusanmu kepada Allah. Wahsin fil dhunun, dan senantiasalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lihat di antara amalan para anbiya adalah ucapan wa ufawwidu amri ilallah. Ya. Aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Wahsin fil dhunun, Rasul memberikan sebuah panduan. Ada dua perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang laisa fauqahuma syai'. Di atas dua perkara ini tidak ada lagi yang dapat mengunggulinya. Apa itu? Husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Bersangka baik hanya kepada Allah, begitu pula sangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawidlu umurak wahsin fil dhunun la yakthuru hammuk ma quddir yakun. Jangan banyak galau wahai saudaraku, kata beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ma quddir yakun, apa yang ditakdirkan pasti berlaku, terjadi dalam kehidupan kita. Baik, ini baru dua dari beberapa bait syair ini. Ya, kita lanjut setelah jeda ya. Radio Rahasia untuk Islam yang satu masih bersama kami Iwan Awad di acara Tausiah Siang bersama Ustaz Al-Mustafi Jawiyah. Ini tadi syair luar biasa dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Isinya tentang motivasi tentang ketauhidan saja. Tauhidan. Tentang mengingatkan kita jangan bersedih karena semua ketentuan itu pasti akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Move on lah. Move on. Iya, move on lah. Bersedih mungkin manusiawi sedikit nggak apa-apa ya. Boleh, tapi jangan sampai mengantarkan pada tidak move on. Tidak move on, malah lebih mendalam tuh jangan sampai. Iya, akhirnya depresi dan seterusnya. Tadi Ustaz katakan kita jangan terlalu berpaku kepada kekuatan kita ya, kemampuan kita. Ini mengenai tawakal ini bagaimana, apa kita hanya menunggu saja atau berusaha gitu ya, karena memang sudah Allah tentukan, atau bagaimana? Sejatinya tawakal seperti apa Ustaz? Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan cakep banget ini. Ya, karena biar tipis ya, biar nanti salah paham orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hablana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Ketika tadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan pesan dalam syairnya, fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak wa tadbira aidan washhad man barak maulakal muhaimin innahu yarak
fawwid luh umurak wahsin fil dhunun la yakthuru hammuk ma qaddir yakun. Bahkan ada salah satu syair beliau yang mungkin maknanya sangat begitu puncak dalam masalah konsep ini. Konsep melepaskan patokan atau bersandar atau bertopang kepada kekuatan pikiran, usaha, dan memanage urusan. Dalam sebuah syair beliau mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Ini beliau dalam saat ini mengatakan, qad kafani ilmu rabbi, cukup bagiku pengetahuan sang pencipta dan pemilik diriku, min su'ali, ketimbang dari hanya sekedar permintaanku, wakhtiyari, dan usaha kerasku. Ya. Namun fadu'ai wabtihali, doaku dan permohonan yang bersungguh-sungguh, yang sangat sungguh-sungguh, arti ibtihal, yang sangat sungguh-sungguh itu, hanyalah sebuah syahid, pembuktian, li bagi diriku, biftiqari, bahwa aku sangat memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tanpa usaha juga, Allah sudah tetapkan urusan kita. Nah, cuma supaya kita nggak salah paham antara konsep tadi ini dengan masalah tawakal. Pertama yang perlu kita pahami, ada dua kata serupa tapi tak sama karena bentuk katanya bentuk timbangan katanya nggak berbeda. Dalam konsep bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu, perbedaan timbangan kata menunjukkan perbedaan makna yang sangat signifikan. Contoh ini, kasus ini. Tawakal dengan tawakal. Beda itu. Ya, tulisannya tawakal, tak waw, kaf dengan tasdid lam. Tawakal. Tawakal tu ala Allah. Bahkan dalam satu kumpulan ratib yang disusun oleh guru dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya. Beliau di antara kumpulan ratibnya ada sebuah zikir yang berbunyi Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillah wa i'tasamna billah. Bismillah tawakkalna billah. Tawakal dengan tasdid. Ada dalam bahasa Arab tawakal. Apa artinya? Arti tawakal itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah hasil usaha yang sudah kita kerjakan dengan begitu maksimal dan optimal. Usahanya maksimal. Bukan santai aja nunggu. Ya Allah, turunkanlah ayam goreng. Turunkanlah nasi goreng yang panas. Itu namanya bukan tawakal. Itu tawakal. Kalau tawakal itu menyerahkan hasil usaha yang sudah dikerjakan dengan maksimal dan optimal kepada Allah semata, bukan kepada usahanya. Bukan kepada usahanya. Itu arti tawakal. Kalau tawakal menyerahkan urusan kepada Allah tanpa ada upaya dan usaha yang optimal dan maksimal. Dua kata ini berangkat dari akar kata yang sama, yaitu wakil. Artinya wakil itu apa sih? Memberikan kuasa kepada orang lain dalam satu urusan, perwakilan, majelis perwakilan rakyat. Rakyat menunjuk orang-orang ini atau memilih orang-orang ini untuk apa? Mengurus segala urusan negeri, dikuasakan pada mereka. Namanya wakil dari rakyat. Nah, dari kata wakil ini berkembang sebuah kata tawakal dan tawakal. Kalau tawakal memberikan kuasa sepenuhnya kepada Allah setelah usaha maksimal kita. Usaha yang optimal, tapi tidak berpaku kepada usaha tersebut. Hasilnya. Jadi hasilnya saya serahkan sama Allah Ta'ala. Saya sudah usaha secara maksimal. Itu, baik itu jodoh, rezeki, ilmu. Allah kan maha kaya. Udah, saya di rumah aja dan Allah akan kasih harta buat saya. Nggak mau bergerak. Ada ungkapan tadi dari Kiai Hasan Sadili itu, al-harokah barokah. Ya, dengan banyak pergerakan, bergerak akan banyak mendapat keberkahan. Itu. Nah, kalau tawakal memasrahkan
atau menguasakan kepada Allah Ta'ala akan satu urusan yang dia belum kerjakan secara optimal ataupun maksimal. Jadi tawakal yang sejati adalah menyerahkan hasil dari usaha yang optimal dan maksimal sepenuhnya kepada Allah. Hasilnya kepada Allah. Walaupun hitungan kita, pikiran kita nih, hitungannya 1 tambah 1, 2. Sudah dengan usaha seperti itu. Ya. Tapi subhanallah, boleh jadi Allah akan berikan 3 dan 4 sebagai bonus. Boleh jadi. Itu. Ya, kita belanja barang, ya, dari satu tempat, lalu kita jual, kita tahu modalnya sekian, ya, dan kita nggak akan jual dengan dapat keuntungan lebih dari 10% dari nilai harga barang aslinya. Tapi boleh jadi Allah berikan keberkahan di situ, ya kan? Nah, dan setelah kita berusaha dengan sepenuhnya, wakilkan hasilnya pada Allah Ta'ala. Ada orang beli dengan harganya yang berlipat ganda, bisa jadi kan? Itu namanya tawakal. Itu kira-kira bisa dipaham ya. Seperti kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menyangka bahwa api akan dingin, dan betul. Juga Nabi Musa tidak menyangka bahwa laut akan terbelah. Itu tawakal juga ya. Tapi udah usaha maksimal kan? Mengikut aturan dan perintah Tuhan untuk menyeberang lautan, pukulkan tongkat. Mana bisa secara akal? Tongkat dipukulin laut terbelah 2. Mana mungkin api yang punya sifat dasar membakar lalu dingin. Ini ketika ada usaha yang maksimal oleh seorang anak manusia bernama Nabi Ibrahim ini, akhirnya Allah Ta'ala berikan hasilnya di luar nalar. Apa itu? Allah perintahkan, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api terlihat nyala-nyala, tapi tidak memberikan panasnya, ya kan? Jadi hanya ada apinya, hilang panasnya. Kalau yang berlaku pada orang kafir bagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Baqarah? Berbeda. Hilang cahaya apinya, yang tersisa rasa panasnya. Gitu kan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, begitu pun yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika sudah berusaha begitu perintah Tuhan, ya, tapi masih dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai di pinggir lautan, Allah perintahkan pukulkan tongkatmu. Oh, tongkat dipukulin di laut jadi apa coba? Terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allahul Muqaddir wal alam syu'un. Allahul Muqaddir wal alam syu'un. Allah yang menetapkan segala takdirnya. Ya, nanti pun ada di sini saya berbunyi fal qada taqaddam. Ketetapan Allah lah yang mendahului segala hal. Wal alam syu'un, namanya alam semesta raya. Ini karena ciptaan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya karakter atau sifat disebutkan dalam Al-Qur'an, kullu yaumin huwa fi sya'an. Yang merubah, memindah, merotasi segala urusan adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambarannya. Dan Allah juga sangat menyukai orang-orang yang bertindak ya, berusaha gitu ya. Berusaha. Nah, seperti itu contoh Nabi Musa, kalau misalkan Allah langsung aja bukakan laut kan bisa. Bisa dong. Tapi mulai dulu usahanya. Jadi yang Allah lihat itu proses. Ya kan? Allah melihat dari setiap hambanya itu proses dan usahanya. Bukan lihat hasilnya, bukan. Begitu. Masyaallah. Ustaz, mungkin lanjutkan kembali pembahasannya. Baik, kita baca lagi ya. Kayaknya kalau bahasa Betawi nih resep banget nih. Resep banget. Pesan syair nih. Ya. Baik, ada sebuah pelajaran dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam syair ini berbunyi, lau walam atau lau walima qaulu dzil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq wa qada wa qaddar kullu syai' bihaq ya qalbi tanabbah watrukil mujun la yakthuru hammuk ma qaddir yakun. Lau walima wa kaifa, andaikan, sekiranya, belum berlaku, dan kenapa berlaku, dan bagaimana bisa berlaku. Itu adalah ucapan orang-orang yang dungu. Yang dungu, pandir. Jadi kenapa sih? Andaikan nggak begini. Andai saja begitu. Bagaimana sih kok hasilnya begini? Itu kata beliau ucapan orang yang dungu. Dungu lebih dari bodoh kan? Ya kan? Kelewatan gitu. Lewat dari bodoh. Kalau bodoh namanya jahil. Dungu ini, apalagi kalau bahasa orang Betawi, dongok banget orang, gitu. Ya kan? Artinya orang yang bodoh dan dia nggak sadar bahwa dia bodoh dan melakukan kebodohan. Itu
itu adalah ucapan qaulidil hamaq. Nah, orang yang berkata begitu, kenapa sih? Andai kata sekiranya bagaimana bisa? Itu adalah ucapan orang yang dungu, ya'tarid 'ala Allah, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaq. Menentang Allah, sang pencipta alam semesta raya. Kenapa dibilang ucapan orang yang dungu? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini tidak kenal bahwa alam semesta raya ini bukan ada wujud dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakannya. Pencipta ini kullayamin huwa fisyan, setiap hari dengan segala macam urusan di atas permukaan buminya. Bahkan bukan hanya bumi, alam semesta raya, langit, planet, bintang, bulan, matahari, dialah Allah yang muqaddir, yang mengatur, menakar segala urusannya. Maka ketika seseorang tidak mengungkapkan ungkapan yang menggambarkan ketidakterimaannya, kekecewaannya kepada Allah, berarti dia menentang sang pencipta alam semesta raya. Karena apa? Karena di kehidupan manusia ini tidaklah dapat berlaku sesuatu yang berlaku. Tidaklah diam sesuatu benda yang diam. Tidaklah mengalir sesuatu yang dapat mengalir. Tidaklah berhembus angin yang dapat berhembus kecuali atas ketetapan, aturan, dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalani kehidupan dengan menerima apa yang Allah taala tetapkan. Wa qada wa qaddar, dia yang menetapkan qadanya. Wa qaddar, dan dia yang menakar segala urusannya. Kullu syai' bihaq, segala sesuatu itu dengan benar, dengan nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya qalbi tanabbah, wahai hatiku, hati-hati, jaga hatimu. Kata beliau ini nasihat buat diri kita sendiri nih. Beliau beri nasihat buat diri sendiri untuk kita pahami. Ya qalbi tanabbah, wahai hatiku yang senantiasa mudah berbolak-balik, mudah bergoncang, tanabbah. Hati-hati. Ingatlah dengan pasti, fokuslah dengan benar. Watrukil mujun, tinggalkan umpatanmu, tinggalkan kekecewaanmu yang kau kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaktsuru hammuk, jangan banyak galau. Ma quddir yakun, apa yang ditakdirkan oleh Allah pastilah berlangsung dan berlaku dalam kehidupan kita. Kenapa? Al-Habib melanjutkan, qadda min ta'ala birizqil qawam. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjamin segala rizki dari segala apa yang melata di atas permukaan bumi. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabin mubin. Segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini sudah Allah jamin segala rezekinya, segala yang melata. Baik melata dengan tangannya, melata dengan kakinya, bahkan yang terbang dengan sayapnya, berenang dengan tubuhnya, bergoyang dengan ekornya, semua sudah Allah jamin rezekinya. Sudah Allah jamin rezekinya, ya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang salah alamat atau alat palsu, enggak ada. Semua sudah Allah tetapkan dalam kitabnya. Semua sudah berlaku. Maka perlu apa lagi? Kita galau, enggak move on. Istri yang akhir cerai, sudah, kenapa harus dipikirkan terus? Barang yang hilang, sudah, kenapa harus dipikirkan terus? Semua yang berlaku ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan lau walima wa kaifa, karena itu adalah qaulul hamaq yang ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Wa qada wa qaddar kullu syai' bihaq, ya qalbi tanabbah watrukil mujun la yaktsuru hammuk ma quddir yakun. Janganlah banyak galau, janganlah tidak move on dalam kehidupan kita. Sudah, bergerak terus, karena dalam bergerak ada keberkahan. Ma quddir yakun, segala apa yang sudah ditetapkan Allah pasti berlaku. Anta wal khalaik kulluhum abid. Kata Habib Abdul Haddad, anta wal khalaik kulluhum abid. Dirimu dan segala makhluk yang ada di alam semesta raya ini, baik ikan, tumbuhan, binatang, serangga, angin, dedaunan, segala khalaik ciptaan Allah ini, kulluhum abid. Semua adalah hamba-hamba Allah yang mesti patuh dan tunduk kepada Allah. Bumi bertasbih kepada Allah, langit bertasbih kepada Allah, burung-burung bertasbih kepada Allah, air yang mengalir bertasbih kepada Allah.
Cuma manusia yang suka lupa diri, kurang bertasbih kepada Allah. Nggak sadar bahwa dirinya adalah abidullah, hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Sedangkan Allah di tengah kehidupan kita mengeksekusi, melakukan apa yang Allah ta'ala inginkan pada hambanya. Jadi kalau ada bahasa gini, ana urid, anta turid. Allahu fa'alun lima yurid. Saya punya keinginan, Kang Fahri, Abah Hasan Sadili, Kang Atep punya keinginan, masing-masing kita punya keinginan, punya iradah. Ya, ana urid wa anta turid. Tapi ingat, yang berlaku Allahu fa'alun lima yurid. Allah yang akan mengeksekusi ya segala apa yang Ia kehendaki. Dan uniknya, yang perlu kita pahami ini, kalau kita ingin mengenal segala iradatullah kepada hambanya, semua sudah Allah tetapkan dalam kitab sucinya Al-Quran. Jadi kalau orang ingin mengenal Allah, pelajari dari Al-Quran, kitabullah. Ingin mengenal segala iradah Allah kepada hambanya, pelajari, kenali dari kitabullah. Supaya apa? Antara iradah kita nanti akan sejalan dengan iradahnya Allah. Hammuk waghtimamuk waihak ma yufid, kata beliau. Kegalauanmu, gundah gulanamu. Gundah gulana. Bahasa dulu ya, Pak. Gundah gulana. Ada apa? Sepertinya kau sedang bergundah gulana. Ya. Kalau bahasa kita galau, stres, depresi. Waihak, celaka dirimu. Ma yufid, semua enggak akan berfaedah. Kesedihan kita, sedih bolehlah. Kemudian galau, stres, depresi, ya. Semua itu enggak beri faedah buat kebaikan kita, enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Kenapa? Al-qadha taqaddam. Ketetapan Allah lah yang pasti mendahulukan itu semua. Jadi nggak ada untungnya kita. Ya guling-guling, kenapa sih begini? Ya, kenapa saya nggak nikah dengan dia? Kenapa sih dia meninggalkan saya? Kenapa sih ini begitu? Kenapa nggak dapat? Kenapa? Maifit, waihak, ini bahasa orang Arab tuh gitu. Waihak, celakalah dirimu. Semua itu nggak berguna. Kenapa? Al-qadha taqaddam. Maka kata beliau pesannya, faghnamis sukun. Selalulah ambil sebuah ghanimah. Ghanimah nih, keuntungan ya terbesar dengan ketentraman hati menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faghnamis sukun. Maka la yakthuru hammuk ma qaddir yakun. Jangan banyak galau. Segala takdir Allah pasti berlaku kepada kita. Manis maupun pahit yang kita rasakan. Yang penting kewajiban kita hanya apa? Menjalani ketetapan Allah dengan as-sukun, tenang hati, tentrem, jangan panik. Kita kan kalau yang dapat ujian yang pahit, panik banget ya. Mana semua? Kenapa? Kenapa? Ada stres. Kalau kata Bokir, jangan banyak bengong. Ntar bengong sakit. Kalau sakit, gila dah. Gitu kan? Itu bahasanya orang dulu ya, Pak. Bokir. Dan ingat ini, ada berikutnya pelajaran sebagai penutup nih. Ini di beberapa paragraf ini begitu dahsyat pesan beliau. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Yang jadi milik orang lain nggak akan sampai kepada kamu. Nggak bakal sampai. Jangan nyalip, jangan ngejar gitu ya. Iya. Pasti udah. Nggak bakal sampai. Karena itu punya orang lain. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Yang milik orang lain, yang jatahnya orang lain nggak akan sampai kepadamu. Ya, lau ta'ibta fima ta'ibta mazadaka walau fatilah. Kalau bahasa Arab itu. Walaupun dia capek, ngos-ngosan, banting tulang, nggak akan bertambah. Walaupun seujung benang nggak nambah. Bagaimana segenggam berlian, seujung benangnya nggak bakal bertambah. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik, walladzi qusim lak. Ini indahnya. Sesuatu yang sudah menjadi bahagianmu menurut Allah Ta'ala, hasilun ladaik, pasti sampai ke hadapanmu, nggak akan salah alamat. Maka fashtaghil bi rabbik. Kewajiban kita, sibukkan dirimu dengan Tuhanmu. Sibukkan dengan Tuhan. Sibukkan dengan Tuhan. Fashtaghil bi rabbik walladzi alaik, dan juga sibukkan dirimu berikutnya dengan apa yang Allah Ta'ala wajibkan padamu. Fi fardil haqiqah, dalam mengikuti kewajiban yang sudah Allah nyatakan, pastikan untuk kita lakukan. Wasyar'il masun, ya, dan mengikuti syariat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
Maka tadi ada yang terlewat sedikit nih ya. Subhanallah nih, maaf nih terlewat jamaah sekalian. Ada sebuah syair yang terlewat dari Habib Allah ini yang beliau katakan qaddamin ta'ala birizqil qawam. Fil kitabil munzal nuran lil anam. Tadi ayat yang tadi itu. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha ya wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Maka farida ridha kepada ketetapan Allah itu merupakan kewajiban bagimu. Wasakhtu haram. Murka, enggak terima, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qunu rahah. Qanaah itu mengantarkan kepada ketentraman jiwa. Wat tama' junun, serakah, kepengen menguasai apa saja, itu bagian dari penyakit jiwa. Penyakit jiwa Ya, maka layak teruhamuk ma quddir yakun. Kemudian kata beliau, syar'ul Mustafa al-Hadil Basir. Ikutilah syariat yang dibawa oleh Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hadi sang pemberi petunjuk, Al-Bashir sang pemberi kabar gembira, Khatmil Anbiya, Al-Badril Munir, penutup segala nabi yang purnama yang begitu menyinari kehidupan kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Semoga salat Allah tercurah pada beliau dan keluarganya. Ar-Rabbul Qadir, diberikan oleh Allah Tuhan yang maha berkuasa. Marihus soba malat bil ghusun, selama masih ada angin yang begitu menyejukkan pagi hari yang membuat ranting-ranting bergoyang, layak suruh hamuk, maka janganlah banyak galau. Segala yang Allah tetapkan maquddir yakun, pasti berlaku bagi kehidupan kita. Semoga syair-syair mendalam yang dalam ini sampai kepada mata batin kita, telinga hati kita, dan kalbu sanubari nurani hati kita semua, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Iwan Ahwat. Terima kasih Ustaz Fawaz atas pencerahannya di siang hari ini. Tadi jangan bersedih ya, karena segala yang Allah tentukan pasti akan terjadi. Sedih boleh? Sedih boleh. Jangan banyak galau. Jangan banyak galau ya. Move on aja, move on. Allah bizikrillah tatmainul qulub ya. Berzikir itu cara untuk kita menghilangkan galauan dengan berbanyak berzikir. Kenapa? Hati ini kan mudah goyah, mudah goncang, ya. Makanya kan bizikrillah tatmain, menjadi tentram. Al-qulub, hati yang mudah goyang-goyang ini. Mudah-mudahan Allah tentangkan hati kita. Amin. Dengan kita mendengar dan memahami pesan-pesan yang mendalam dari Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini. Jadi kita ini hari ini, sebetulnya siang hari ini tausiahnya bukan dari saya, bukan. Dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Saya cuma bacain doang, nerjemahin doang. Nah, mudah-mudahan dapat pencerahan dari orang yang Allah berikan cahaya pencerahan dalam kehidupan beliau, sehingga ilmunya begitu bermanfaat ke seluruh penjuru belahan negeri dunia ini. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Bagi Iwan Ahwat, demikianlah kebersamaan kita di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abidjawiyah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan untuk Anda yang sudah menyimak acara kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fahri, ada Atep dan juga Anis Malim Nur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.